Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Srieni Mainiarti MKM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, akan menyampaikan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara utuh dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Pan-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020 sampai dengan 2024. Beberapa capaian yang menjadi tolak ukur mengacu pada perubahan reformasi birokrasi. Berikut implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 8 capaian area perubahan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dari capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 dengan indikator kinerja yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau UHH dengan capaian target indikator sebesar 73,68 dari 73,44 yang ditargetkan. Adapun faktor pendukung tercapainya target kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah mengacu kepada kegiatan-kegiatan strategis yang tercantum ke dalam 12 indikator SPM bidang kesehatan antara lain 1. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal 2. Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 3. Pelayanan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 4. Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 5. Anak usia pendidikan dasar mendapatkan screening kesehatan 6. WNI usia 15 sampai 59 tahun yang mendapatkan screening kesehatan sesuai standar 7. WNI usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan screening kesehatan 8. Penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 9. Penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan 10. Orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan 11. Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan 12. Orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV. Sementara penghambatnya adalah dikarenakannya kondisi pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD dan RKPD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda di mana RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk 5 tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru yang menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2021, telah dilakukan review terhadap rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang diawali dengan penyusunan cascading kinerja dan arsitektur kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sebagai berikut. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat atau UHH ditargetkan sebesar 73,49 pada tahun 2021. Untuk merealisasikan sasaran tersebut, ditetapkan sasaran pada level bidang yang terdiri dari bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Sasaran menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, target 100%. Meningkatnya penyediaan pelayanan kesehatan untuk program pengendalian penyakit menular dan tidak menular, target 100%. Meningkatnya pelayanan kesehatan untuk program surveillance dan imunisasi, target 50 jenis. Bidang pelayanan kesehatan, sasaran meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di wilayah kabupaten, target 100%. Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP, kewenangan daerah dan kabupaten, target 100%. Bidang sumber daya kesehatan,
Sasaran, meningkatnya pembinaan dan pengawasan sarana kefarmasian, target 50%. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan industri rumah tangga pangan, target 55%. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan, target 100%. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah kabupaten dengan alat kesehatan sesuai standar, target 80%. Meningkatnya pembinaan alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu, target 50%. Bidang kesehatan masyarakat, sasaran, meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, target 150 orang. Meningkatnya status gizi masyarakat, target 40%. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, target 100%. Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, tentunya perlu didukung oleh sekretariat yang memiliki fungsi penunjang layanan administrasi Dinas Kesehatan dengan sasaran tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kesehatan, dan terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akuntabel. Kesehatan Kabupaten Bekasi telah menyelenggarakan reformasi birokrasi di 8 area perubahan yang terdiri dari 1. Pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi diawali dengan komitmen bersama dalam mewujudkan area manajemen perubahan melalui pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Tim tersebut bekerja berdasarkan roadmap reformasi birokrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, serta rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020-2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Selain itu, telah ditetapkan agen perubahan dengan target 1 inovasi untuk 1 agen perubahan. Intervensi area kedua pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah adanya perubahan deregulasi kebijakan yang tertuang pada Perbub Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Bekasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Ketiga yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah penataan dan penguatan organisasi berupa identifikasi dan analisasi terhadap besaran dan struktur organisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta standar kompetensi jabatan. Usulan penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional, serta usulan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi sebagai dampak dari adanya penyederhanaan birokrasi pada jabatan pengawas. 4. Intervensi area keempat yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah penataan tata laksana berupa evaluasi terhadap peta proses bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Berikut menetapkan standar operasional prosedurnya yang dapat menggambarkan sistem dan alur kerja Dinas Kesehatan sehingga penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi juga berkomitmen untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dengan koordinasi yang efektif dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tingkat Kabupaten Bekasi. Berbasis elektronik juga telah diimplementasikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui digitalisasi arsip dan digitalisasi pelayanan perizinan. 5. Intervensi area kelima yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia berupa pemetaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Untuk pengembangan kompetensi pegawai telah diberangkatkan atau diusulkan pelatihan maupun workshop sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penilaian kinerja individu pegawai yang diselaraskan dengan indikator kinerja utama organisasi.
penegakan disiplin dan kode etik pegawai melalui pemberian sanksi berupa teguran pada pegawai yang melanggar. Dan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan area ini telah dimanfaatkan aplikasi Bisma sebagai sistem informasi kepegawaian yang mudah diakses oleh seluruh pegawai. 6. Intervensi area ke-6 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah penguatan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan keterlibatan seluruh pemangku jabatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja, maupun laporan akuntabilitas kinerja dan instansi pemerintah. Sehingga seluruh rencana kerja reformasi birokrasi tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Peningkatan kapasitas pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja. Presentasi alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator eselon 2 sebesar 5% dan presentasi anggaran refocusing sebesar 14%. Adapun reward yang diberikan bagi PNS yang kinerjanya baik dengan mendapatkan tunjangan penghasilan secara utuh atau 100%. Sedangkan untuk PNS yang target kinerjanya tidak baik, maka tunjangan penambahan penghasilan dikurangi sesuai dengan kinerjanya. Intervensi area ke-7 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah penguatan pengawasan berupa penyampaian LHKPN bagi pejabat eselon 2 dan 3 dan LHKSN bagi pejabat eselon 4. Dari kewajiban lapor sebanyak 21 orang dan terrealisasi sebesar 100%. Menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menerima pengaduan masyarakat melalui media atau aplikasi. Di antaranya Sepan Lapor, PSC 119, dan Siberes Dinkes yang melayani pengaduan masyarakat melalui 3 platform, Instagram, WhatsApp, dan email. 8. Intervensi area ke-8 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi adalah peningkatan kualitas pelayanan publik berupa percepatan pelayanan publik melalui layanan publik digital. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan 3 jenis pelayanan dari 10 standar pelayanan dan SOP pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Implementasi reformasi birokrasi di area pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui 1. 3T, tracing, testing, dan treatment. Kedua, kegiatan vaksinasi COVID-19 yang melibatkan berbagai sektor. Di antaranya adalah TNI, Polri, rumah sakit swasta, sektor pendidikan, dan unsur masyarakat. 3. Mengadakan sosialisasi penanganan COVID-19. Demikianlah perkembangan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Semoga dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam peningkatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penyelenggaraan reformasi birokrasi tingkat Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.